Baiklah, perkenalkan nama saya Francisca Sarah dari kelas 11 MIA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca dan hujan asam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect terbentuk karena adanya gas-gas di permukaan atmosfer bumi. Efek rumah kaca merupakan proses alami apabila gas-gasnya terperangkap radiasi panas di bumi. Menurut kutipan yang ditulis oleh Bahono Widodo bahwa atmosfer memiliki beberapa gas-gas rumah kaca alami yang penting seperti siklus air uap air, H2O, karbon dioksida, SO2, nitrous oksida NO2, metana CH4. Efek rumah kaca hanya terjadi pada planet yang memiliki lapisan atmosfer seperti Bumi, Mars, Venus, satelit, dan Saturnus. Ilmuwan yang bernama Joseph Fourier mengatakan bahwa adanya gas-gas rumah kaca yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa efek rumah kaca, bumi diperkirakan akan berubah sekitar 60 F atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Proses terjadinya efek rumah kaca ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam permukaan bumi, namun gas tersebut tidak bisa memantulkan kembali ke permukaan bumi. Penyebab terjadinya efek rumah kaca menurut Marga Surya Murdahari DRS-MT, penyebab timbulnya efek rumah kaca adalah panas yang ditimbulkan cahaya matahari dari kumpulan gas-gas permukaan bumi yang terperangkap dalam atmosfer bumi. Adapun aktivitas yang menyebabkan timbulnya efek rumah kaca. Pertama, hasil pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, dan asap pabrik. Kedua, tingginya pemakaian pupuk kimia di bidang pertanian. Ketiga, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutani. 3. Penggunaan AC secara berlebihan. 4. Adanya mengisi gas metana dari aktivitas lahan sawah, pertanian, hewan, dan lain-lain. Dampak efek rumah kaca. Efek dari rumah kaca adalah perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Kegagalan sebesar-besarnya akibat perubahan iklim yang drastis, mencairnya gletser atau bongkahan es, sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut, menyebabkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup, menipisnya lapisan ozon pada atmosfer. Inilah penjelasan tentang efek rumah kaca. Kedua adalah hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki pH yang rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam dapat dikenal juga sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu memiliki kandungan sulfur SO2 dan nitrogen oksigen NOx yang dibawa oleh udara kemudian menyebar pada atmosfer. Penyebab hujan asam, pembakaran bahan bakar fosil, misalnya pembakaran pada pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang menyebabkan pemanasan global. Yang perlu diketahui, setiap apapun yang dikenai hujan asam akan berdampak buruk. Menurut Laporan Nasional Geografi, hujan asam merupakan
situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, hal yang menyebabkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4, padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6. Proses terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil. Berdasarkan laporan dari United States Environmental Processing Agency, bahwa pembakaran bahan fosil dapat menimbulkan asap berbagai jenis zat, antara lain gas karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiga gas itu lantas naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen di udara, lalu bereaksi dengan air. Dampak buruk asam bagi kehidupan. Gas sulfur dioksida SO2 bahkan mengikat oksigen di udara, lantas berubah menjadi sulfur trioksida SO3, lalu SO3 dilantas bereaksi dengan air di udara. Kemudian terbentuk air hujan berupa asam sulfur H2SO4, sementara itu gas nitrogen oksida NO2 naik ke atmosfer juga bereaksi menjadi oksigen yang membentuk gas nitrogen oksida NO2, bereaksi kembali bersama partikel air di udara, lalu membentuk air hujan berupa asam nitrat HNO3 dan asam nitrat HNO2. Asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam nitrit HNO2 lalu turun ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan salju yang memiliki sifat asam. Air hujan tersebut lantas menyiram permukaan bumi, merembes masuk ke dalam tanah yang menyebabkan efek buruk bagi kehidupan semua makhluk hidup. Dampak buruk hujan asam. 1. Tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Pengikisan jaringan epidermis dapat mengakibatkan tumbuhan lebih mudah mengalami kekeringan. Tumbuhan juga rentan terhadap berbagai macam penyakit dan serangan. Secara umum, air hujan asam akan mengubah pH tanah dan mengakibatkan aluminium melesat ke dalam tanah. Aluminium tersebut menghalangi mineral yang dibutuhkan tumbuhan, sehingga tumbuhan kurang mineral dan akhirnya akan mati. Jika hujan terjadi terus-menerus, menurut para ilmuwan, hujan asam dapat melarutkan nutrisi dan mineral yang bermanfaat bagi tanah. Hujan asam juga melepaskan zat-zat beracun bagi pohon dan tanaman. Logam beracun seperti aluminium, kadium, serta merkuri larut ke dalam tanah karena adanya reaksi dengan asam dan pelarutan tambahan dari ion hidrogen, mengakibatkan batu dan partikel tanah yang terkecil jadi terurai. Senyawa sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menghasilkan kadar asam tinggi. Senyawa sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx ke udara yang dihasilkan dari asam kendaraan bermotor dan penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik, dan juga dari kedua zat tersebut menyebabkan letusan gunung berapi. 3. Hewan terancam mati akibat peningkatan karbon dioksida. Hujan asam dapat mengurangi kalsium, juga meningkatkan kadar karbon dioksida dalam air yang membuat hewan tidak bisa bernapas dan akhirnya mati mengambang. Pengaruh langsung pada rantai makanan. Matinya hewan pada ekosistem air akan mengurangi makanan bagi yang lain. Pemakaian rantai makanan seperti burung ular dan beruang. Dan juga berdampak buruk pada hewan yang tinggal di lingkungan air, misalnya danau, sungai, atau rawa-rawa. Akan membuat insang ikan rusak, membuat embrio hewan air mati, dan membuat hewan mandul lantaran kekurangan kalsium. 4. Timbulnya berbagai macam penyakit. Akibat hujan asam dapat menimbulkan gangguan pernafasan, di antaranya asma, bronkitis, emfisema, dan pneumonia. Selain itu juga menyebabkan iritasi pada mata serta gangguan pada pengeluaran. Partikel dari hujan asam yang berupa sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx
amat berbahaya apabila terpapar dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang. Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa terdapat hubungan antara peningkatan paparan senyawa tersebut dengan penyakit jantung dan gangguan pernapasan, misalnya asma, batuk kering, dan iritasi tenggorokan. Memperparah dampak hujan asam bagi kesehatan yaitu penyakit jantung, kanker paru-paru, ISPA atau saluran pernapasan akut dan kronik, sakit kepala, juga iritasi pada hidung dan tenggorokan. 5. Mengancam keberlangsungan industri dan merusak material bangunan. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi hujan asam dapat juga menimbulkan kematian ikan dalam jumlah yang sangat besar. Sebab asam sulfat, asam nitra dapat melarutkan besi. Akibatnya, bangunan dan besi akan rusak karena terkena hujan asam dan juga dapat melarutkan batu kapur dan market. Hal itu membuatnya terkikis. Sulfur dan nitrogen yang mengendap pada hujan asam juga dapat berdampak buruk pada material logam, batu, bahkan cat yang mengubahnya menjadi korosif dan berkarat. 6. Merusak ekosistem air. Kandungan asam aluminium pada aliran air akan dilepaskan oleh hujan asam. Rusaknya ekosistem air imbas menyebabkan hewan laut mengalami kesulitan menciptakan eksoskeleton. 7. Cara mencegah kerusakan hujan asam. Cara mencegah kerusakan hujan asam yaitu A. Terapkan 3R secara konsisten, reuse, redusen, dan recycle, dengan mengurangi jumlah sampah. B. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralihlah ke transportasi umum untuk mengurangi polusi. C. Perbanyak ruang terbuka hijau. Banyaknya tumbuhan hijau dapat menyaring banyak polusi lingkungan, lantas menggantinya dengan oksigen yang menyejukkan. D. Kurang penggunaan energi listrik. Mengurangi penggunaan energi listrik dapat dilakukan beberapa hal. Jangan lupa matikan semua perangkat yang menggunakan energi listrik apabila tidak digunakan. Memiliki kendaraan emisi dan ramah lingkungan kalau misalnya kamu ingin punya kendaraan pribadi. Baiklah, demikianlah video saya tentang penjelasan hujan asam dan efek rumah kaca. Sekian dan terima kasih.